Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, renungan kita pada hari ini diambil dari Habakuk pasal yang ketiga, pasal 17 sampai ke 19. Ini judul renungannya bersoraklah seperti Habakuk. Mengawali tahun 2020, daerah Jabodetabek dilanda banjir yang cukup parah. Puluhan ribu warga terpaksa mengungsi karena rumahnya kebanjiran. Namun menariknya ada berbagai laporan mengenai warga yang tetap mampu tersenyum dan menghibur diri meski mereka menjadi korban banjir. Ada yang bersuah foto, memancing, berenang sehingga membuat kopi di tengah banjir. Benar-benar respons yang menarik. Membawa pesan firman Tuhan lewat Nabi Habakuk itu spontan mungkin ada pertanyaan. Kok bisa ya tetap bersorak-sorai dalam kondisi seperti itu? Normalnya orang yang mengalami beberapa hal buruk seperti diuraikan oleh Habakuk akan cenderung bersungut-sungut. Bahkan mungkin memprotes Tuhan karena dianggap tidak memberkati. Namun Habakuk juga membagikan kunci dari respons yang tidak biasa dalam masa-masa sukar, yakni karena kekuatan dari Tuhan ayat 19. Hal yang ditegaskan pula dalam kitab Filipi, segala hal dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Ya, tanpa Tuhan bekerja dalam diri Habakuk, mustahil untuk merespons keadaan buruk dengan positif. Apalagi sampai bersorak-sorai. Saya sendiri meyakini bahwa dalam kondisi apapun, jika kita dapat melihat sisi positifnya, kita masih tetap dapat bersukacita dan memuliakan Tuhan. Hidup kita pun menjadi inspirasi dan kesaksian bagi orang lain. Karena mereka melihat respons kita berbeda dari respon yang sering muncul. Syaratnya kita tetap bersandar pada kekuatan dan kasih karunia-Nya dan selalu tersedia ketika kita membutuhkannya. Bagi orang percaya selalu ada alasan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ini kita melihat Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Ini bunyinya seperti apa sih? Bunyinya seperti ini ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, kalau kita lihat latar belakang kitab Habakuk ini adalah ditulis kurang lebih tahun 610 sampai 605 sebelum Masehi. Tujuan penulisan itu sebenarnya Habakuk itu sedang bertanya-tanya. Kenapa kok Allah itu mengizinkan umat pilihannya mengalami penderitaan di tangan musuh mereka? Nah, hari ini kita akan membahas 3 kasus yang berkaitan dengan penderitaan. Gitu ya. Kasus yang pertama, ini ya, ada seorang penulis buku When Bad Things Happen to a Good People. Jadi tulisan daripada buku ini itu dikarang oleh yang namanya Rabi Yahudi yang bernama Harold Kushner. Harold Kushner itu memiliki anak yang mengalami penuaan dini atau yang disebut dengan sakit progeria. Jadi progeria adalah kelainan genetik yang sangat langka, sangat-sangat langka, yang dengan cepat dapat menyebabkan orang itu menua. Sehingga pada usianya yang umur 14 tahun, anak ini meninggal. Padahal usianya masih remaja, tetapi mengalami penuaan dini. Kemudian Harold Kushner dalam bukunya yang sangat-sangat terkenal ini, When Bad Things Happen to Good People, menarik pada kesimpulan gini, Allah itu baik. Tapi dia tidak maha kuasa. Kenapa kok dia berpikir seperti itu? Karena anaknya meninggal. Dia berpikir kalau misalkan Allah itu maha kuasa, bukankah dia mampu atau Allah itu lebih besar daripada sakit penyakit? Buktinya Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Jangankan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati pun Yesus bisa. Tapi pertanyaannya, kenapa untuk kasus anak umur 14 tahun, anaknya Harold Kushner, itu meninggal? Tuhan tidak tolong.
Jadi pengalaman pribadi ini yang memengaruhi pandangan daripada teologi seseorang. Oke, jadi ini kasus pertama. Kasus yang kedua, mengapa Tuhan yang baik mengizinkan penderitaan pandemi COVID-19? Kalau kita lihat ada banyak orang meninggal dunia akibat virus ini. Ada banyak orang tidak kerja gara-gara virus ini. Perusahaan-perusahaan seperti tour and travel, bisnis hotel itu sangat terpukul akibat virus ini. Demikian juga dengan kehidupan bergereja. Kita tidak bisa bertemu secara fisik. Pasti mengganggu orang yang mengikuti kebaktian. Maksudnya dengan tidak bertemu fisik akan mengganggu persekutuan kita orang dengan antar jemaat. Itu pasti akan terganggu. Ini kasus kedua. Kasus ketiga itu serangan daripada David Hume. David Hume ini orang ateis. Dia melakukan statement gini. Jika Allah itu maha kuasa, pasti dia itu mampu mencegah penderitaan. Betul ya? Kalau dia itu maha kuasa, pasti mampu mencegah penderitaan. Masuk akal. Jika Allah itu maha baik, pasti dia tidak menyukai anaknya atau umatnya itu menderita. Masuk akal. Dua premis ini masuk akal. Faktanya penderitaan itu ada. Jadi dia mengambil kesimpulan dari silogisme di atas, maka Allah itu tidak ada. Kenapa? Kalau misalkan Allah itu ada, dia punya kuasa kok untuk menghentikan penderitaan. Dia Allah yang baik kok, yang sangat benci terhadap adanya kejahatan. Jadi adanya penderitaan itu menunjukkan Allah itu tidak ada. Ini menurut daripada David Hume. Nah, untuk hari ini hanya 3 saja kasus yang dibahas. Bagaimana kita menanggapi 3 kasus ini satu persatu? Ya, ini lagi ada gambar orang berpikir ya. Pikir gitu ya, ini gimana nih ya cara jawabnya ya. Bukan cara jawabnya saja ya. Kadang-kadang kita ketika mengalami penderitaan juga susah juga ya. Rasa yang dialami itu bahkan cenderung lebih kuat daripada jawaban yang pengen didengar. Gitu ya. Oke, kita coba jawab satu-satu ya. Kasus Harold Kushner. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik. Di dalam dunia yang berdosa ini, penderitaan adalah suatu hal yang tidak mengejutkan. Kenapa? Karena ketika orang yang berdosa, akibat daripada dosanya itu, Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi untuk dunia yang berdosa ini, fakta adanya penderitaan itu bukanlah suatu hal yang mengejutkan. Justru adalah hal yang mengejutkan jika di dalam dunia yang tidak sempurna ini kejahatan itu tidak terjadi. Karena kalau kejahatan tidak terjadi, kita jadi sempurna gitu. Iya kan? Kita kan tidak sempurna dalam pengertian kita cacat secara moral. Kita cacat di hadapan Tuhan, kita tidak kudus, tidak sempurna. Karena itu wajar kalau kejahatan itu terjadi. Jadi di dalam dunia yang tidak sempurna ini, yang kita hidup ini, kita seharusnya menerima adanya penderitaan. Dan itu wajar. Itu wajar. Konsekuensi logisnya seperti itu. Nah, terus Harold Kushner itu kan menulis, when bad things happen to a good people. Masalahnya di hadapan Tuhan, apakah kita itu termasuk good people? Ngerti ya maksudnya ya? Kitab Roma mengatakan bahwa semua orang itu berbuat jahat. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang itu berbuat dosa. Nah, kalau semua orang itu berbuat dosa, dapatkah orang yang berbuat dosa disebut sebagai good people? Bukankah kita sebenarnya ada di hadapan Tuhan itu adalah bad people? Seharusnya, mungkin ada buku yang menulis when good things happen to a bad people. Jadi ketika hal-hal yang baik, yaitu anugerah Kristus itu, yang menimpa atau mengenai atau bersentuhan dengan hidup orang-orang jahat seperti kita. Oke, kita coba sekali lagi ya meneliti. Kenapa di tengah dunia ini bisa muncul kejahatan?
Kita perhatikan baik-baik ya. Karena Allah itu menciptakan manusia itu dengan kehendak bebas. Kenapa? Kok Allah itu menciptakan manusia dengan kehendak bebas? Karena Allah itu ingin dicintai oleh manusia dengan ketulusan, bukan secara mekanis. Contohnya gini ya, ilustrasi. Jika seluruh dunia ini wanita hanya si A, dan jika ada seorang laki-laki mencintai A itu, maka dapatkah dikatakan cinta laki-laki terhadap A itu adalah cinta yang tulus? Diulangi sekali lagi ya. Jika di dalam seluruh dunia ini wanita itu cuma satu, yaitu Atok. Ya toh? Kemudian prianya ya cuma satu. Ya toh? Kemudian ini saling cinta. Ya toh? Nah pertanyaan nih, laki-laki ini loh milik A ini benar-benar tulus, sungguhan atau memang gak ada pilihan? Pasti yang terakhir dong, karena memang gak ada pilihan ya. Ya satu-satunya wanita ya ini, terus gimana? Nah, untuk bisa menguji apakah apakah si pria ini tulus apa enggak sama si A, harus ada wanita lain toh. Harus ada B, harus ada C, harus ada D, E dan lain-lain. Jadi dengan adanya banyak wanita ini, jikalau pria itu tersebut milih tetap A, maka kita bisa yakin atau setidaknya itu membuktikan di antara semua banyak pilihan itu, A tetap yang menjadi nomor prioritas bagi pria ini. Bukan prioritas, jadi satu-satunya bagi pria ini. Cuma konsekuensi logis daripada adanya wanita B, C, D. Karena gini ya, setelah milih A bukan berarti B, C, D-nya itu hilang, enggak kan. Keberadaan B, C, D ini kan tetap ada orangnya. Nah, kondisi ada wanita B, C, D ini, ada kemungkinan probabilitas yang laki bisa melirik ke B, C, D. Artinya konsekuensi logis dari suatu pilihan bebas adalah adanya kejahatan. Tetapi dengan adanya pilihan bebas, kita bisa menilai seorang itu tulus atau tidak di dalam mencintai Tuhan. Sampai di sini nangkep ya dengan ilustrasi ini. Karena kadang-kadang tuh kita tidak pengen adanya konsekuensi yang negatif. Tuh, kalau tidak pengen terjadi konsekuensi yang negatif, berarti kita jadi mencintainya itu kemungkinannya cuma mekanis. Lah kalau mencintai itu secara mekanis, maka itu akan jadi sistem robot. Contohnya kayak gini ya. Ini di Amerika tuh ada boneka namanya Mr. Wonderful, ya. Lah boneka namanya Mr. Wonderful ini memiliki tombol. Jadi tombol satu di tombol ya, ini ya. Hello, how are you? Nah, yang kedua tombolnya ditekan ngomong I love you. Ketiga di tombol, wah ini perhatian sekali. Are you tired? Let's get some rest. Nah, tombol keempat ditekan, good night, sleep well. Nah intinya boneka ini hanya mampu berkata-kata positif terus. Tidak punya kapabilitas untuk berkata-kata secara negatif. Tidak punya kapabilitas untuk kata-kata negatif. Pertanyaan nih, di dalam hubungan suami istri, apakah saudara pengen memiliki suami seperti Mr. Wonderful ini? Maksudnya memiliki suami yang tidak punya kehendak bebas. Jadi suamimu robot. Tapi sisi baiknya adalah dia tidak bisa atau tidak mungkin bertengkar dengan kamu. Gitu ya. Tidak mungkin, karena apa? Tidak ada kata-kata negatif yang keluar kok. Kenapa kok tidak bisa ada kata-kata negatif yang keluar? Lah programnya semua positif. Pertanyaannya, apakah cinta Mr. Wonderful terhadap diri Anda itu adalah tulus? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena diprogram. Jadi sesuatu yang diprogram tidak punya kemampuan untuk melakukan pilihan bebas, maka cintanya itu tidak tulus. Betul ya? Sampai di sini filosofinya bisa dipahami ya. Karena konsekuensi logis daripada suatu pilihan bebas itu adalah kejahatan. Ya, dan itu yang sedang dibereskan, ya. Oke, sekarang kasus kedua. COVID-19. Jadi kembali ke Harold Kushner, sudah tahu ya jawabannya ya. Jadi Harold Kushner kan when bad things happen to good people. Sebenarnya kita itu bukan good people. Kita itu adalah bad people.
adanya kejahatan di dalam dunia yang berdosa itu adalah suatu kewajaran. Kalau tanya lagi, kenapa di dunia ini, di dunia di mana yang kita hidup nih, kok bisa-bisanya ada kejahatan? Nah itu panjang lebar sudah dijelaskan oleh ilustrasi yang Pak wanita ini sama ilustrasi Mr. Wonderful gitu ya. Cara berpikirnya seperti itu. Nah sekarang pandemi COVID-19. Saya percaya setiap daripada peristiwa itu pasti ada sisi baiknya. Contoh, di pandemi COVID-19, orang-orang akan menjadi lebih sering ketemu dengan keluarga di rumah. Betul ya? Karena kan ada jaga jarak, ya toh, ada pembatasan PSBB dan lain sebagainya. Jadi beberapa pekerjaan itu memang bisa dilakukan dengan work from home. Lah mata-mata perusahaan sekarang kan terbuka. Memang enggak perlu ya di sini ya. Jadi work from home aja sudah bisa dilakukan. Pokoknya target-targetnya, tugas-tugasnya selesai dengan baik, it's okay. Terus ini, pembatasan dari kehidupan malam. Pasti ada jam-jam malam yang diberlakukan pada waktu PSBB. Di seluruh dunia pasti. Dan ini efek daripada ini adalah mereduksi orang dalam perbuatan dosa. Biasanya yang senang orang kelayapan malam-malam apa gini-gitu. Akibat adanya PSBB pembatasan ini maka tidak boleh lagi. Tempat-tempat hiburan yang bersentuhan dengan prostitusi apa gini-gitu tutup semua. Ya, jadi adanya pandemi ini membatasi orang, termasuk juga mereduksi orang untuk berbuat dosa. Kemudian hal berikutnya adalah ada seminar-seminar online yang semakin marak. Jadi entah lewat melalui Zoom atau melalui Google Meet atau apapun lah. Jadi semakin marak, tidak terbatas oleh ruang. Ya, biasanya seminar harus terbang ke sini, terbang ke sana, terbang ke sini. Ternyata sekarang pakai online saja oke punya. Terus ada beberapa perusahaannya seperti usaha masker, hand sanitizer, pasti ini akan omset. Kalau bisa ini ditambah lagi dengan yang kaitannya sama seminar online, logikanya perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan pulsa apa gini itu pasti naik. Karena semakin banyak orang yang pakai data, paket data untuk mengakses daripada internet. Ya, usahanya seperti itu. Terus orang akan lebih aware untuk hidup sehat. Lebih sering cuci tangan, lebih sering untuk pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Jadi ada memang hal-hal sisi positifnya daripada pandemi ini. Memang efek negatif tidak bisa kita pungkiri seperti yang tadi. Cuma sekali lagi di dunia yang tidak sempurna ini, kejahatan adalah atau penderitaan adalah suatu hal yang wajar terjadi. Justru ketika kita masih survive, ketika kita masih bisa selamat dari segala macam bahaya, itu menunjukkan Tuhan tetap menjaga diri kita dengan sangat baik. Oke. Kasus yang ketiga yaitu David Hume. David Hume ini mengandung premis gini ya. Jika Allah Maha Kuasa pasti dia akan melenyapkan kejahatan dan penderitaan. Kan ada kata-kata premis satunya seperti ini ya. Jadi premis ini satu benar. Hanya saja ada hidden connotation. Jadi ada konotasi yang tersembunyi dalam premis satu ini. Karena premis satu ini mengartikan Allah itu melenyapkan kejahatannya. Karena sifat kemahakuasanya itu harus saat ini, sekarang juga. Gitu loh. Masalahnya sekarang kondisinya ada kejahatan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah Allah itu harus melenyapkan kejahatan itu sekarang? Ininya seperti itu. Ya, secara filosofi Allah itu tidak boleh dikenai suatu kata harus. Kenapa? Karena jikalau Allah itu harus, berarti ada yang mengharuskan yang lebih besar daripada diri Allah itu. Nah, kalau Allah itu adalah suatu keberadaan yang paling besar dan yang paling mungkin yang terjadi, yaitu dia adalah pencipta langit dan bumi, tidak mungkin toh ada keberadaan lain yang jauh lebih besar dari dirinya yang mengharuskan Allah untuk berbuat sesuatu itu. Tidak mungkin. Jadi Allah itu tidak boleh diharuskan. You know? Nah, paling gampang untuk memahami David Hume itu kondisi seperti ini ya. Jadi misal gini, saya itu benci sekali tikus. Ini paralel dengan Allah itu baik. Ya, anggapannya gitu kan, ada suatu sifatnya. Ya.
Saya punya kemampuan untuk melenyapkan tikus. Ya toh? Punya, bisa. Faktanya tikus masih ada. Kalau menggunakan logika David Hume, kesimpulan nih, saya itu tidak ada. Benar kan? Karena di David ini ngomong, jika Allah itu maha kuasa, dia akan mampu melenyapkan kejahatan. Jika Allah itu maha baik, dia itu benci sekali terhadap kejahatan. Seperti saya benci tikus. Pertanyaannya sekarang, penderitaan ada, tikus ada. Itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak ada. Kalau penderitaan ada dan sementara Allah itu mampu dan benci, maka pasti Allah itu tidak ada. Ini menurut David Hume. Tapi kalau kita aplikasikan ilustrasi David Hume ke ilustrasi tikus ini menunjukkan bahwa masuk keberadaan saya itu ditentukan dari sifat saya yang benci dan kemampuannya untuk melenyapkan. Karena bisa saja saya mampu melenyapkan, tapi tidak sekarang. For some reason, itu tikus dibiarkan masih ada. Jadi for some reason, memang kejahatan masih dibiarkan tetap ada. Karena apa? Karena Allah tetap sabar terhadap umatnya. Di dunia ini kalau langsung dibasmi, habis semua, mati semua. Itu loh. Ada saatnya padi sama ilalang itu tumbuh bersama-sama. Firman Tuhan juga mengatakan demikian. Nah, jadi sekali lagi, akibat daripada pilihan bebas manusia, itu konsekuensi logisnya adalah adanya kejahatan. Kalau Anda tidak mau adanya kejahatan sama sekali, penderitaan sama sekali, berarti Anda akan jatuh ke dalam mekanisme robotik. Kalau mekanisme robotik Anda tidak punya kemenangan bebas, maka cinta Anda tidak mungkin tulus. Oke, ini adalah 3 kasus yang berhubungan dengan mengapa Allah kok mengizinkan penderitaan terjadi. Jadi semoga kasus daripada Harold Kushner, kasus daripada pandemi corona, kasus daripada David Hume ini bisa mencerahkan kita semua bagaimana kita bersikap terhadap penderitaan-penderitaan kekristenan dan keberatan-keberatan intelektual yang mungkin saudara akan hadapi orang-orang bertanya pada saudara. Sebagai penutup ya, pendeta saya pernah satu pesawat gitu ya, sama seorang bule, terus kemudian ngomong-ngomong dan tanya, kalau misalkan, tanyanya gini, ini percaya sama Tuhan apa enggak? Oh enggak percaya. Dia ngomong, kenapa kok enggak percaya sama Tuhan? Ya karena di dunia ini ada bencana alam, ada longsor, ada gunung meletus, sehingga ada natural evil itu terjadi. Nah kalau itu terjadi itu menunjukkan Allah itu enggak maha kuasa, karena dia tidak mampu mencegah hal itu. Saudara, kalau itu terjadi, ya toh, dan fakta itu membuktikan ketidakberadaan Allah, maka secara statistik orang ini pasti kalah. Karena apa? Dalam 100 tahun 365 hari ada berapa kali yang terjadi bencana alam? Apakah 365 hari separuhnya itu bencana alam? Enggak, bukan? Lebih banyak mana? Bencana alamnya atau kondisi teraturnya? Kita pasti dengan mudah menjawab ya kondisi teratur. Lah, kalau misalkan jumlah itu menjadi penentu daripada keputusan kita untuk menentukan Allah itu ada atau enggak, berarti semakin banyak jumlah hari-hari yang teratur, semakin banyak jumlah hari yang tidak ada bencananya, berarti logikanya semakin membuktikan Allah itu ada dong. Karena dia mampu mengatur kondisi dunia ini dengan baik. Jadi dengan logika yang sama yang digunakan orang ateis itu terhadap pendeta ini, maka dengan logika yang sama itu akan menjadi blunder bagi argumentasi seperti itu. Jadi jangan takut, jangan bimbang ketika orang-orang mempertanyakan iman Kristen, mempertanyakan keberadaan Allah melalui adanya penderitaan ini, maka kita harus tahu jawabnya seperti apa. Oke, Tuhan Yesus memberkati.